Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan materi kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini kita fokus pada pembahasan sejarah perkembangan hak asasi manusia. Hak asasi manusia pada hakikatnya lahir karena inisiatif manusia terhadap harga diri dan martabatnya sebagai akibat tindakan sewenang-wenang dari penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan, dan kezoliman. Secara historis, munculnya pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagian ahli menyatakan berawal dari kawasan Eropa. Namun sebagian ahli yang lain menyatakan jauh sebelum peradaban Eropa muncul, hak asasi manusia telah populer di masa kejayaan Islam. Dalam perspektif sejarah, perkembangan hak asasi manusia selalu diwarnai dengan serangkaian perjuangan yang tak jarang menjelma menjadi revolusi. Bahkan sejarah mencatat banyak kejadian yang terjadi baik secara individu maupun kelompok mengadakan perlawanan terhadap penguasa ataupun golongan untuk memperjuangkan apa yang menjadi haknya. Perkembangan hak asasi manusia dapat kita telusuri dari sejarah peradaban umat manusia secara berurutan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan hak asasi manusia pada masa yang lampau. Perkembangan hak asasi manusia pada masa lampau dapat diruntut sebagai berikut. A. Piagam Hammurabi di Babilonia pada 2100 sebelum Masehi. Piagam ini berisi tentang pemberian jaminan keadilan bagi warga negaranya. Piagam Hammurabi mengatur 282 ketentuan hukum yang terukir di batu dengan huruf paku. Selanjutnya yang B, perjuangan Nabi Musa dalam membebaskan umat Yahudi dari perbudakan pada masa pemerintahan Fir'aun di Mesir pada tahun 600 sebelum Masehi. Yang C, pada zaman Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka adalah filosof Yunani sebagai peletak dasar diakuinya hak asasi manusia. Kemudian yang D, perjuangan Nabi Muhammad pada tahun 600 Masehi. Awalnya untuk membebaskan para bayi wanita dan para wanita dari penindasan bangsa Quraisy. Kemudian perjuangan Nabi berkembang meletakkan dasar-dasar kehidupan di dunia yang diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Sejarah perkembangan hak asasi manusia yang selanjutnya, yaitu yang kedua, perkembangan hak asasi manusia di Inggris. Munculnya hak asasi manusia di kawasan Eropa dimulai dari Inggris. Akibat dari kesewenang-wenangan pemerintahan Raja John Lackland terhadap para bangsawan yang kemudian memunculkan pemberontakan. Para pemberontak yang dimotori oleh para bangsawan berhasil memaksa Raja John untuk menandatangani sebuah perjanjian yang disebut dengan Magna Carta atau Piagam Agung pada tahun 1215. Magna Carta telah menghilangkan hak absolutisme raja dan mulai mengembangkan tradisi bahwa hukum memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kekuasaan raja. Terdapat dua prinsip yang sangat mendasar dalam Magna Carta, yaitu yang pertama adanya pembatasan kekuasaan raja, dan yang kedua hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja.
Perkembangan hak asasi manusia di Inggris selanjutnya ditandai dengan keluarnya Piagam Petition of Rights yang ditandatangani oleh Raja Charles yang pertama. Piagam ini berisi tentang pernyataan hak-hak rakyat beserta jaminannya pada tahun 1628. Hak-hak tersebut antara lain, yang pertama, pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan. Yang kedua, warga negara tidak boleh dipaksa menerima tentara di rumahnya. Dan yang ketiga, tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam situasi damai. Pada tahun 1679, di Inggris muncul dokumen Habeas Corpus Act. Dokumen ini merupakan undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang. Isi dari dokumen ini adalah, yang pertama, seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan. Dan yang kedua, alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum. Piagam Bill of Rights adalah tonggak perkembangan hak asasi manusia di Inggris selanjutnya. Piagam Bill of Rights merupakan undang-undang hak asasi manusia yang dibuat parlemen dan kemudian disetujui dan ditandatangani oleh Raja William III pada tahun 1689 sebagai hasil dari pergolakan politik yang sangat dahsyat yang disebut dengan The Glorious Revolution. Peristiwa ini bukan saja hanya sebagai simbol kemenangan parlemen atas raja, tetapi juga kemenangan rakyat atas pergolakan selama 60 tahun. Pada masa itu pula muncul istilah equality before the law atau kesetaraan manusia di muka hukum. Pandangan ini mendorong timbulnya wacana negara hukum dan negara demokrasi pada kurun waktu berikutnya. Piagam Bill of Rights berisi antara lain, yang pertama, kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen. Yang kedua, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara harus seizin parlemen. Yang keempat, hak warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang kelima, parlemen berhak mengubah keputusan raja. Selanjutnya, sejarah hak asasi manusia yang ketiga, yaitu perkembangan hak asasi manusia di Amerika Serikat. Perjuangan penegakan hak asasi manusia di Amerika Serikat didasari pemikiran John Locke tentang hak-hak alam, seperti hak hidup atau life, hak kebebasan atau liberty, dan hak milik atau property. Menurut John Locke, manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Hak individu yang diberikan kepada penguasa hanyalah hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian tentang negara, sementara hak lainnya tetap berada pada individu masing-masing. Dasar pemikiran John Locke inilah yang kemudian dijadikan landasan bagi pengakuan hak asasi manusia yang terlihat dalam Declaration of Independence of the United States pada 4 Juli 1776. Perjuangan hak asasi manusia di Amerika Serikat disebabkan karena rakyat Amerika Serikat merasa tertindas oleh pemerintahan Inggris sebagai negara penjajah. Akhirnya rakyat Amerika memberontak di bawah pimpinan George Washington yang berhasil memerdekakan diri dari Inggris pada 4 Juli 1776. Declaration of Independence of the United States dimasukkan dalam konstitusinya pada tahun 1787 dan mulai berlaku pada tanggal 4 Maret 1789, sehingga menempatkan negara Amerika Serikat sebagai negara pertama di dunia yang dalam konstitusinya memuat perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia.
Dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat tersebut menyatakan bahwa seluruh umat manusia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa beberapa hak yang tetap melekat padanya, yaitu hak hidup, hak merdeka, dan hak mengejar kebahagiaan.